Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Wulandari dengan NIM 206121131, kelas manajemen sore 1 semester 6. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Komunikasi Interpersonal terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Telkom Tanjung Pinang. Baik, selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Sejak lahir, manusia telah melakukan komunikasi yang sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan individu, komunikasi pun menjadi lebih sempurna sehingga terjadi suatu proses antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Komunikasi berlaku kompleks di dalam sebuah perusahaan, yakni tidak terbatas pada proses penyampaian pesan saja, tetapi juga merujuk pada usaha yang sistematis dan membentuk pola komunikasi dan disesuaikan pada pesan yang telah disusun pimpinan perusahaan. Inilah yang disebut sebagai komunikasi interpersonal. Tujuan dalam kualitas komunikasi interpersonal yang baik di suatu perusahaan salah satunya adalah mencapai keuntungan yang maksimum, dan keuntungan ini akan tercapai bila adanya produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas yang tinggi merupakan tanda organisasi yang dikelola dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil manajemen perilaku yang efektif. Namun, fenomena yang banyak terjadi saat ini pada kalangan perusahaan atau organisasi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Karena produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi jumlah yang dihasilkan. Dalam rumusan masalah ini ialah apakah kualitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di Telkom Tanjung Pinang. Ya, kualitas komunikasi interpersonal yaitu dengan semakin majunya teknologi dan sistem kerja baru, komunikasi interpersonal ini semakin diabaikan. Kemampuan berkomunikasi interpersonal yang bagus serta efisien sangat diperlukan bagi manusia agar dapat melaksanakan segala kegiatan dengan mulus dan area kerja baik di luar area kerja. Di sini ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas komunikasi interpersonal terhadap produktivitas kerja karyawan Telkom Tanjung Pinang. Kegunaan penelitiannya ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan masukan pada PT Telkom Tanjung Pinang dalam menjalankan perusahaan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengurangi pengaruh kualitas komunikasi interpersonal. Bab 2 Tinjauan Teori Komunikasi Interpersonal dan Produktivitas Kerja. Menurut Agus M. Harjana, Suharsono, dan Dwintara 2013, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua orang atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan menerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Hasibuan IP Hartatik 2014. Produktivitas kerja adalah perbandingan secara ilmu hitung antar jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang digunakan selama produksi berlangsung. Baik, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama PT Telkom Tanjung Pinang. Komunikasi interpersonal yaitu ada 5: keterbukaan, opens, empati, dukungan support, rasa positif, kesamaan, equality,
Itu menurut Devito Setiono 2013. Indikator produktivitas kerja. Yang pertama ada membangun kepedulian, yang kedua mengukur masalah dan peluang, yang ketiga mengusaha mekanisme umpan balik, yang keempat memfasilitasi integritas. Menurut Wibowo 2013. Komunikasi interpersonal dan produktivitas kerja. Baik, di sini ada metodologi penelitian. Jenis data penelitian asosiatif dengan metode pendekatan kuantitatif. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yang secara teknik penelitian disebut responden. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama kuesioner, yang kedua kepustakaan. Populasi dan sampel. Populasi ada pada PT Telkom sebanyak 38 orang. Teknik pengolahan dan teknik analisa datanya ialah editing, coding, scoring, dan tabulating. Baik, terima kasih sebelumnya.